Halo teman-teman, kali ini bersama Glenn di podcast. Udah jalan mau 2 tahun kita bareng-bareng ngadepin pandemik ini. Kita di rumah aja, ada yang harus keluar buat kerja, ada yang mager di rumah, ada yang produktif banget di rumah. Generasi sekarang tuh emang serba bisa, tapi minim apresiasi. Di zaman ayah saya tuh gak ada yang namanya depresi atau burnout gitu. Itu mah bikin anak-anak sekarang aja biar ada alasan buat malas. Banyak anak di generasi sekarang yang berjalan di atas bumi yang sama, tapi dengan cerita yang berbeda. Ada yang di usia mudanya punya usaha, ada yang di usia mudanya malah masuk penjara. Di usia mudanya lebih nekunin passionnya. Kalau aku boleh ngekritik sih, generasi muda sekarang tuh kerjanya cuma rebahan. Tapi ia bercerita kerasnya hidup. Tiap hari rebahan, pas disuruh orang tua malah ngerasa broken home. Ya lucu sih, but that's the fact. Di umur yang segini, sadar gak sih, kita tuh gak butuh orang buat diajak ngedate. Tapi butuh orang yang bisa diajak deep talk, bertukar pikiran gitu. Karena kita capek banget buat ngejalanin hari. Mental health, ya itu yang ngebuat generasi sekarang mudah banget mentalnya buat hancur. Sering insecure, gak percaya diri. Bahkan kebanyakan generasi muda sekarang tuh kurang pas kalau tidur sebelum overthinking. Tanpa disadari, kita tuh lebih sering ngebahagiain orang lain daripada diri kita sendiri. Itu tadi kritikan tentang generasi muda yang aku temuin di sosial media. Yuk generasi muda, coba deh lebih produktif meskipun di rumah. Aku mau share nih ke teman-teman, gimana sih caranya mengembangkan potensi diri, apalagi kamu sebagai generasi muda nih, yang dituntut harus lebih go extra work gitu. Karena ke depan itu hidup gak bakal sama. Ini kalau kamu lakuin bakal buat kamu bahagia sih, aku yakin. Yang pertama, coba ikut organisasi, volunteer, atau event online. Banyak banget tuh di Instagram ataupun Twitter. Kita tinggal cari pakai hashtag, bakal keluar semua deh. Atau kalau mau naik level, bisa banget cobain magang ataupun kerja yang bisa dikerjain dari rumah atau work from home. Selain bisa santai banget kita kerjain dari rumah, kita juga bisa dapat teman baru. Banyak relasi dan ide-ide kreatif yang udah aku dapetin dari aku ikut organisasi ataupun event online. Aku bisa mengenal lebih banyak teman yang beda-beda kota. Bahkan ada yang beda negara gitu. Kita bisa bertukar pikiran. Menurut aku, selain itu semua yang aku dapat, ada hal yang paling penting sih yang aku dapetin. Yaitu bisa bersosialisasi dengan orang. Karena semenjak dirumahkan seperti ini, jarang banget buat bisa kumpul atau ngobrol sama teman. Itu yang ngebuat kita sebagai generasi muda itu susah banget bertukar pikiran. Akhirnya dipendam sendiri gitu. Public speaking kita mulai diasah lagi ketika bersosialisasi. Mungkin kurangnya ketika mengikuti hal semacam ini adalah komunikasi yang delay. Karena kita nggak tahu apa yang sedang dilakukan oleh lawan bicara kita. Bisa bertukar pikiran dengan orang menurut saya merupakan suatu cara improvisasi pengembangan diri. Di situ kita bisa mendapat pengalaman atau ide dari lawan bicara kita tadi. Yang kedua, berpikir positif. Pernah suatu ketika saya mencoba mendaftar magang di salah satu big company gitu. Dan saya ditolak dengan alasan nilai kuliah yang kurang. Saya menyadari itu dan saya bercerita kepada guru saya bahwa saya tuh terlalu bodoh untuk mendaftar di situ karena nilai yang saya daftarkan tidak bakal nyampe, tidak bakal mencukupi. Lalu dia berkata, seseorang berpendapat tentangmu bukan berarti itu menjadi kenyataanmu. Jangan pernah bilang seperti itu lagi. Seringkali generasi muda sekarang tuh terperangkap oleh penyesalan, mencemaskan masa yang akan datang, sampai lupa bersyukur tentang hari yang berkat.
yaitu hari ini. Beliau mengajarkan 3 hal penting yang harus dimiliki generasi muda ketika mereka sedang terjatuh, yaitu ubah pola pikirmu. Miliki circle atau pertemanan yang berkualitas, karena dengan lingkungan yang positif, maka kamu juga akan tertular untuk menjadi positif gitu. Dan yang terakhir, kembangkan kemampuan komunikasimu. Karena ketika kamu mulai berani berbicara di depan banyak orang, mereka akan tahu siapa kamu. Kalau semisal suatu hari kamu gagal karena prinsip kamu sendiri, seenggaknya kamu gagal karena pilihan kamu. Kamu bukan gagal karena mengikuti pilihan orang lain. Kamu udah berusaha dan mencoba sebaik mungkin. Akhirnya kamu punya pengalaman dari situ. Jadi jangan pernah berpikir negatif ketika ekspektasi tidak menjadi realita. Generasi muda banyak mengalami penolakan karena kurangnya pengalaman. Lalu kamu harus bertanya kepada dirimu, apa yang kamu sukai, apa yang kamu kuasai, apa yang dibutuhkan mereka, bagaimana aku dibayar dengan hal itu. Lalu kita dihadapkan dengan pilihan, mengejar passion, atau menghadapi realita. Ketika kita bekerja tidak sesuai passion, tapi kita mampu untuk berpikir positif. Oh, mungkin aku sekarang bekerja di bagian administrasi, mungkin ini akan mengajarkan aku untuk mengolah duit nantinya. Mungkin aku bekerja sebagai barista, ini nanti akan mengajarkan aku cara membuat minuman yang enak. Memberikan masukan dan afirmasi yang positif kepada diri sendiri itu dampaknya besar banget buat kinerja kamu. Itu yang membuat kamu nantinya bersemangat dalam mempelajari hal-hal baru. Rasa bersyukur dan kebahagiaan pun akan datang secara perlahan. Oh iya, jangan insecure lagi ya. Mungkin Tuhan memberi kelebihan pada hatimu, bukan fisikmu. Yang ketiga, buat seseorang yang ada di sekitarmu tuh menjadi suatu patokan untuk berproses. Bukan menjadi sebuah pembanding dirimu dengan mereka. Banyak teman kita yang udah sukses di usia produktifnya, ada yang memiliki usaha sendiri, ada yang keterima di big company, ada yang sudah lulus kuliah. Jika kita membandingkan diri kita dengan mereka terus, kita sering merasa insecure, nggak percaya diri sama diri sendiri. Menurut aku, jangan bandingin diri kamu dengan orang lain, tapi bandingin diri kamu yang sekarang dengan beberapa tahun ke depan. Itu yang ngebuat hidup itu bakal jadi lebih grateful gitu. Start dan finish point kita tuh beda-beda. Ada yang terlahir dari keluarga yang kaya dan berkecukupan. Ada yang lahir tapi diberi bahu yang kuat untuk bekerja keras. So, please stop ngelakuin hal tersebut lagi. Kalau kita menjadikan teman kita sebagai patokan bahwa kita bisa melakukan hal tersebut, itu benar-benar akan memberikan dorongan yang besar kepada kita bahwa kita bisa juga kok seperti mereka. Karena aku percaya bahwa proses tuh gak ada yang instan. Semuanya pasti punya jalannya masing-masing. Dan gak ada tuh yang namanya usaha ngehianatin hasil. Ada banyak kebahagiaan sederhana. Salah satunya kamu gak ngebandingin diri kamu dengan orang lain. Yang terakhir nih, yaitu sedekah dan menabung. Banyak dari generasi sekarang tuh yang berfoya-foya dan santainya sama seperti orang yang sedang menikmati dana pensiun. Ya, itu pribadi masing-masing lah ya. Ada orang yang mendapat gaji 1 juta, dia gunakan 500.000 untuk memenuhi kehidupannya. Dia gunakan 500.000 sisanya untuk menabung. Ada lagi orang yang mendapat gajinya 4 juta, dia gunakan 3,5 jutanya untuk menabung. Sisanya 500.000 ia gunakan untuk memenuhi kehidupan. Kesimpulannya, pendapatan boleh naik, tapi gaya hidup jangan. Kedepannya nih kita sudah pasti tahu gitu loh. Banyak yang sudah pasti naik. Pendidikan, kesehatan, sandang pangan. Dengan cara menabung sejak muda, generasi ini akan diajarkan bagaimana rasanya bersyukur dan hidup sederhana. Bagaimana berinvestasi untuk kedepannya. Hampir mirip dengan kata-kata jaga makan ya. Terdengar sederhana dan klise, tapi jika udah sakit, kita akan sadar betapa pentingnya menjaga kesehatan.
Nah, itu sama dengan menabung. Sangat mudah menyimpan uang untuk masa yang akan datang. Tapi jika kita tidak belajar menabung sejak muda, masa tua kita bisa aja sengsara nanti. Selain menabung, kamu juga bisa nih bersedekah. Kita tahu bahwa berbagi itu menyenangkan, membahagiakan, serta mengharukan. Aku sering banget sih buat menyisihkan sebagian duit di dompet untuk mereka di jalan yang membutuhkan. Sering juga aku membawa makanan kucing dari rumah untuk dibagi kepada kucing jalanan. Mereka semua itu makhluk hidup yang kuat, tetapi bukan berarti tak kenal lelah. Indah banget loh melihat keakraban di sekitar kita, saling berbagi, saling mendoakan. Karena yang namanya keajaiban dan karma yang baik itu kita nggak akan tahu kapan itu akan kembali ke diri kita sendiri. Menurut saya sangat malu jika harus mati meninggalkan bumi tanpa memberi kontribusi kepada umat manusia. Sebagai generasi muda nih, kita itu harus bermanfaat buat orang lain. Bukan hanya manusia, tetapi makhluk hidup lainnya juga. Ya walaupun sedikit, yang penting berarti lah. Dari rumah kamu bisa menabung uang jajan kamu, dari rumah kamu bisa berdonasi online, ya kan? Jadi generasi muda harus pinter-pinter banget nih buat ngolah duit untuk menabung dan bersedekah. Tadi 4 tips yang aku terapin ke diri aku sendiri sebagai generasi muda untuk pengembangan potensi diri. Kita terlalu muda untuk stres yang gak perlu. Selamat datang di bulan Juni, mari kita yakini kita bisa berhasil di bulan ini. Untuk yang punya salah, mari kita ampuni. Untuk yang belum bekerja, gak masalah. Yang penting jangan membebani. Walau banyak masalah yang mendatangi, kita harus tetap berani menjalani hari. Ayo bangun, semangat terus generasi muda.